Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa wabarakatuh. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amin wa ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala Rasulullah aidan, kullu sa'in ghayatun wa ghayatu hayati al-maut. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala aidan, likulli syai'in sababa fa'atba' sababa. Qala al-Imam Ad-Dardir rahimahullah, al-ibadatu asbabun lis-sa'ati fid dain waj'al sababa fit ta'ati lij'al hayataka as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur pada Allah bahwa pada malam ini Allah takdirkan kita semua. Allah telah pilih kita semua. Wajtabakum waj'alakum minas salihin. Dan dia Allah yang memilih kalian dan menjadikan kalian orang-orang saleh. Dan orang-orang saleh ini semuanya wali Allah. Dan orang-orang saleh ini ialah semua wali, bahwa yatawalas salihin, firman Allah, dan dialah menjadikan orang-orang soleh itu wali semua. Maka ciri-ciri orang soleh itu Al-Quran mengatakan, pertama yu'minuna billahi, mereka imannya sempurna kepada Allah. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, wa yusari'una fil khairat, setiap perkara kebaikan dia selalu terdepan. Maka ulaika minas salihin, orang yang memiliki tiga karakter tersebut itulah yang tergolong orang-orang yang saleh. Berarti apabila ada yang kurang, berarti kita solehnya pura-pura. Nah, ini standar Quran, bukan standar siapa-siapa. Maka alhamdulillah jemaah yang dirahmati Allah, kita masih dalam suasana Syawal, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis, Ar-Ramadan mukaffiratun baina Ramadan. Ramadan ini menghapuskan seluruh dosa dari Ramadan ke Ramadan setelahnya. Akan tetapi ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan istighfar, tidak bisa diampunkan dengan sholat, tidak bisa diampunkan dengan sekedar taubat, dan tidak bisa diampunkan lewat istighfar. Apa itu? Dosa yang berkaitan dengan sosial. Sedangkan dosa yang berhubungan dengan Allah 100% dihapuskan lewat Ramadan. Maka disebutkan Ar-Ramadan itu syahrul ummah, kesempatan umat itu untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghapuskan semua dosanya. Maka karena Allah suka, ini mungkin jarang-jarang sebut, itu Allah suka kepada ahli maksiat. Nah, ini Allah tuh suka sama ahli maksiat. Karena Allah bisa memperkenalkan dirinya kepada semua manusia yang salah satu asmanya yang nama Tawwab, yang maha menerima taubat kepada siapa? Ahli maksiat. Kalau orang tak maksiat, tidak bisa kenal asma Allah namanya Tawwab. Makanya Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin. Allah tuh suka pada orang yang bertaubat. Tentu orang yang bertaubat itu orang yang pernah merasa bersalah.
Kalau orang tak pernah merasa bersalah, ini bahaya, sangat bahaya sekali. Maka bersyukurlah kita merasa ahli maksiat, karena berarti kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan kita merasa berkecil hati, jangan kita merasa putus asa. Memang caranya Allah mengangkat seorang wali itu, Allah berikan mereka kesempatan tergelincir sedikit dalam maksiat. Karena innama atraka alaihimul azab fa'lam annallahu yuridu ayyu'allimaka fadlumanhi. Memang sengaja Allah letak kadang-kadang wali itu tergelincir sedikit dalam maksiat, supaya mereka merasa diri hina di hadapan Allah. Dengan asbab itu dia nangis doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, dalam tahun-tahun yang sudah lewat, kita sudah banyak salah, sudah banyak dosa. Maka pada kesempatan Syawal ini kita perbaharui lagi. Kita perbaharui yang sudah retak, kita perbaharui yang sudah usang. Mari kita melupakan. Kenapa? Ma fata minhu fahuwal maut. Apa saja yang sudah terlewat dari kita itu berarti kematian, sudah. Baik itu kebaikan maupun keburukan, semua sudah mati. Al-hayatu al-an, hidup kita ini sekarang. Wal mustaqbal, dan adapun yang akan datang itu gaib semua. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, yang perlu kita garis bawahi, selama dalam diri kita ini masih belum tauhidnya mampu musyahadah pandang Allah, wajib seluruh hidup kita hasilnya kecewa. Ulang sekali lagi, selama batin kita belum musyahadah kepada Allah, wajib hidup kita akan diwarnai dengan kecewa. Kenapa? Karena kita masih pandang makhluk. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah kirimkan seseorang untuk mengetes iman kita, kita dibuat kecewa, kita marah sama dia. Berarti kita lupa yang mendatangkan dia ini Allah. Seberapa persen kita mampu pada Allah. Memang sengaja Allah kirimkan seseorang untuk kita kecewa itu. Allah mau tes, kamu ini masih pandang makhluk atau pandang aku yang mengirim dia. Sehingga ketika batin kita mampu memandang sebagaimana sabda Nabi, la tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak ada yang bergerak kecuali dengan izin Allah, maka tidak mungkin kita kecewa. Ketika seseorang ini berbuat sesuatu yang kita tidak senangi, ya Allah, Engkau kirim dia untuk jadikan aku golonganmu yang sabar. Sehingga Allah jamin, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Kapan dapat ini kalau tidak ada orang mengecewakan kita? Tidak mungkin kita akan dapat pahala sabar kalau tidak ada yang dikirim Allah untuk mengecewakan kita. Kemudian ketika Allah kirim seseorang untuk berkhidmat, menghormati, maka Allah tes, apakah kamu pandang dia atau pandang Allah? Kalau pandang Allah, kita syukur kepada Allah. Jangan sampai Allah sendiri bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bal rana, bahkan tertutup hati mereka. Karena apa yang mereka buat itu masih musyrik dalam pandang ahli tauhid. Kenapa? Karena dia tidak memandang bahwa sesuatu itu datang daripada Allah. Mengingkari kullum min indillah. Kul artinya sampaikan kepada ini, semua ini datang daripada Allah. Sehingga tidak ada yang membuat diri kita kecewa. Ketika dihantarkan makanan kurang garam, kita tidak marah. Ketika datang Allah kirim seseorang untuk memberikan kita sesuatu yang kita tidak inginkan, tidak kehendaki, kita tidak kecewa. Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah. Ketika semua orang menjauh kepada kita, maka ketika kita memandang makhluk itu kita kecewa. Tetapi kita pandang Allah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Arabi bahwa ihsanul makhluk fahuwal hirman wa man'ul khaliq fahuwal ihsan. Semakin baiknya pandangan kita kepada makhluk, semakin terhalang sampai kepada Allah. Semakin jauhnya makhluk kepada kita, semakin dekatnya kita kepada Allah.
Ketika kita sandaran hati kita ini selalu tersandar kepada orang-orang, maka otomatis pada saat itu tawakal kita akan terputus. Meminta kepada makhluk di saat butuh, semua nusratullah secara gaib terputus. Meminta kepada makhluk di saat kita butuh, dalam hadis dijelaskan dalam Fadlul Zuhud, meminta kepada Allah di saat kita butuh, saya ulangi lagi, maka nusratullah secara gaib terputus. Meminta kepada makhluk di saat kita tidak butuh, maka haram. Ini pandangan ahli tauhid. Itulah yang menyebabkan seluruh doa kita tidak makbul. Karena yang kita bahwa al-amalu samaratul ma'kul. Idza kana ma ya'kulu min al-halal yusarrifu a'malahu ila at-ta'ah. Wa aksu. Seluruh amalan kita ini buah dari apa yang kita makan. Ketika yang kita makan yang halal, ucapan kita, pikir kita, amal kita, hati kita akan menghasilkan buah yang bagus-bagus. Apa itu buah bagus? Perkataan yang bagus, pikiran yang bagus, amalan yang bagus, hati yang bagus. Adapun sebaliknya, ketika yang kita makan syubhat, maka pikiran syubhat. Apa itu? Sering bingung, sering tidak punya solusi, aku bingung, nggak ada keputusan. Karena al-halalu bayinun, barang halal itu jelas, keputusan jelas. Wal haramu bayinun, haram juga jelas. Wal umur bainaha mushtabihat. Dan kan yang remang-remang ini, sehingga kita sering remang-remang mikirnya, tindakan kita sering remang-remang, akhirnya keluarga remang-remang. Nah, bahaya ini kalau keluarga remang-remang ini, masya Allah. Sehingga kalau paham orang mau kemana tuh? Ke tempat nongkrong remang-remang, ini bahaya ini. Allah Akbar. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, haram itu baik haram secara zat maupun haram secara proses sama hukumnya. Maka oleh sebab itu, tatkala kita mau benar menjadi ahli taubat, pada saat ini bulan Ramadan Allah sudah ampunkan seluruh dosa-dosa kita dengan disebutkan minal a'idin, kembali lagi pada titik awal. Wal maqbulin, maka seluruh amal kita makbul. Syaratnya satu tadi, di hati kita ini sudah mampu tak sebagaimana sewaktu kita puasa titik. Apa itu? Hati kita selalu merasa diawasi Allah. Kita kan tidak berani buka dalam kamar sendiri-sendiri. Kenapa? Takut nanti batal puasa. Emang kalau batal ngapain? Kan tidak ada yang lihat juga. Oh, dia merasa dilihat Allah. Nah, supaya seluruh hidup kita seperti itu. Kenapa? Karena nanti ketika kita dicabut nyawanya, kematian kita menjadi Idul Fitriah. Tatkala hidup kita seluruhnya seperti Ramadan. Apa artinya seperti Ramadan? Selalu merasa diawasi Allah. Kita tak berani berbuat maksiat di tempat sepi, Allah melihat saya. Sebagaimana takutnya kita batal puasa di waktu sepi. Coba, tidak ada yang lihat dalam kamar. Coba simpan aja nasi dapur, 2 piring makan, lap, tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak buat? Oh, malu sama Allah. Begitupun ketika kita sepi di kantor, di mana ada orang lihat, karena ada CCTV-nya Allah. Nah, maka kondisi hati kita seperti itu terus menerus selama kita hidup, maka tatkala kita meninggal dunia, kita itu hari raya. Maka tidak usah ditangisi. Masa orang hari raya tangisi? Haram kalau sedih itu di hari raya. Kan nggak boleh kalau sedih di hari raya itu. Semua harus senyum, semua harus bergembira, semua harus makan baru. Maka tatkala kita meninggal dunia besok, semua harus senang. Masya Allah. Sebagaimana perkataan Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wahai anak-anakku, tatkala saya meninggal dunia jangan bersedih. Kalau bisa undang semua Rabbana, oke, saya mau diangkat nikah sama bidadari. Allah. Syaratnya bagaimana?
seluruh hari-hari kita seperti Ramadan. Inilah yang dikatakan saumud daim, puasa daim, bukan puasa daim yang dikatakan oleh ahli tarekat-tarekat yang tidak jelas itu. Inilah yang dimaksud puasa daim, seluruh hari-hari kita seperti Ramadan, merasa diawasi Allah, merasa dipantau Allah, merasa didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kondisi kita suatu Ramadan, tidak berani membatalkan